Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok. Masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok. Masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah, kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP. IKN disahkan oleh PDIP. Dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin. Ya, jangan endorse partai politik tuh, jangan endorse lah. Nah, beliau nih lo endorse. Ya, endorse Valina Sinka, Profesor Valina Sinka. Endorse untuk menjadi anggota DPR. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang. Menang, suara terbanyak. Gila gak? Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Ini urusan pemilu ini ya. Yang angket itu kan urusannya parlemen ya. Urusan DPR. Saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di DPR sana. Karena itu pemerintah enggak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket. Itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya. Artinya memang bukan untuk pemakzulan presiden ya Pak? Oh itu saya kira saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR. Ya, dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Ya, kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja. Pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang
kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja. Kemudian masalah Sirekap, itu saya kira kan itu bukan menunjukkan hasil daripada pemilu itu ya. Hasilnya itu nanti bukan ya pengumuman resminya nanti itu kalau sudah diumumkan oleh KPU ya. Tapi kalau ada masalah, saya kira bisa dilakukan seperti yang sudah ada mekanismenya ya. Mekanisme misalnya ketidakpuasan, ketidakpercayaan, itu kan ada jalurnya. Baik melalui Bawaslu, melalui MK, saya kira bisa seperti itu. Saya kira itu. P3 memiliki sikap berbeda selesai pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu pada rapat paripurna DPR Selasa 5 Maret 2024 silam. Dalam rapat tersebut, P3 tidak menyampaikan pendapat soal hak angket di tengah PDIP, PKB, dan PKS lantang di depan anggota DPR. Sebaliknya, P3 justru memberikan sindiran pedas soal pengajuan hak angket. Dikutip dari Tribun Jateng, sindiran itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi P3 DPR RI, yakni Ahmad Baidowi alias Awik. Ia mengungkap alasan diam hingga tidak memberikan pendapat soal hak angket dalam rapat paripurna. Ia menegaskan pengajuan hak angket tidak melalui interupsi dalam rapat paripurna DPR. Sebaliknya, pengajuan itu dilakukan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Menurutnya, P3 belum memutuskan mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Awik mengatakan saat ini seluruh pengurus partai di seluruh tingkatan sedang fokus mengawasi rekapitulasi suara. Lantas Awik menyindir partai-partai yang lantang menyampaikan hak angket dalam rapat paripurna. Ia pun mempertanyakan apakah partai yang melakukan interupsi sudah mengajukan hak angket. Awik memperingatkan agar hak angket tersebut tidak hanya dijadikan panggung politik hingga hiruk-pikuk yang ada. PDIP se-Jabodetabek mengutarakan kekecewaan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemarahan dan rasa kecewa itu timbul seusai Puan tak hadir dalam rapat paripurna yang diadakan pada Selasa 5 Maret. Terlebih dalam rapat tersebut, geger membahas soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Dikutip dari Tribun Jakarta, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Kader PDIP se-Jabodetabek, Cepi Budi Mulyawan. Yang mengutarakan kekecewaannya atas absennya Puan dan lambatnya hak angket bergulir. Menurutnya, kehadiran Ketua DPR dalam rapat paripurna dibutuhkan, terlebih dalam rangka pembahasan hak angket. JP pun mempertanyakan apakah Puan tidak mau menerima aspirasi rakyat dengan ketidakhadirannya. Jabi mengatakan hak angket penting digunakan para wakil rakyat agar dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Joko Widodo bisa terbukti. Yang menilai jika pelanggaran pemilu 2024 dibiarkan, maka kemerosotan demokrasi di Indonesia akan lebih mengkhawatirkan ke depannya. Termasuk juga bakal menyebar ke perhelatan pilkada yang akan digelar di akhir tahun 2024 ini. Sebagai kader PDIP, Cepi merasa pihaknya terpanggil untuk mempelopori gerakan desak hak angket agar segera digulirkan PDIP di Senayan, sebab ia menyinggung status Jokowi yang dianggap sebagai dalang dari kemerosotan demokrasi ini masih sebagai kader PDIP. November akan terjadi pilkada serentak, banyak orang yang mengatakan buat apa pilkada? Kalau muncul partai-partai atas nama negara kemudian menggunakan seluruh sumber daya negara dan instrumen ketakutan itu dimainkan, buat apa ada pilkada? Kalau Polri tidak netral, kalau TNI tidak netral, kalau kemudian bisa diambil suatu kebijakan alokasi anggaran yang berpihak, ini yang kemudian membunuh benih-benih demokrasi yang telah susah payah kita perjuangkan bersama-sama. Maka perpaduan 71 sama 2009 harus dilawan secara terukur. Jadi kami opsinya adalah melakukan suatu perlawanan secara terukur. Bagaimana perlawanan secara terukur itu? Ya kita melihat reaksinya, aksi reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum. Ada yang melaporkan ke KPK di situ. Itu strum-struman ini banyak sekali ini. Media udah mulai di strum, Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti
Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural. Silakan ajukan ke polisi, silakan ajukan ke Bawaslu, silakan. Ini kan demokrasi prosedural, tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka perlawanan secara terukur opsinya bagaimana? Politik sebagai opsi. Tapi syaratnya harus muncul trust. Karena tadi yang sampaikan tadi pragmatisme politik tadi. Semua mencoba untuk diatur karena kita telah berulang kali mempraktekkan demokrasi liberal yang tanpa kita sadari ini mereduksi berbagai nilai-nilai peradaban yang seharusnya menyertai di dalam demokrasi itu. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandangnya? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.